Dalam rapat terbatas bidang perekonomian, pemirsa Presiden Prabowo Subianto berharap upaya akselerasi fundamental ekonomi dimaksimalkan dengan menjalankan prinsip ketahanan berkelanjutan. Presiden meminta jajaran kementerian bidang perekonomian untuk terus berkomitmen menjaga stabilitas, sekaligus mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto melaporkan kepada Presiden perkembangan indikator makroekonomi terkini. Pada indikator pertumbuhan ekonomi Indonesia, Erlangga melaporkan bahwa pada kuartal keempat pertumbuhan mencapai 5,39%. Angka ini menurut Menko Erlangga tertinggi di antara negara-negara G20. Dari sisi sektorial, Menko Perekonomian melaporkan bahwa aktivitas manufaktur masih berada pada zona ekspansi dengan indeks sebesar 52,6. Selain itu, tingkat keyakinan konsumen pada Januari 2026 dengan indeks 372,5 juga menunjukkan peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara itu, kinerja konsumsi domestik menunjukkan tren positif, di mana penjualan real tercatat tumbuh 7,9% secara tahunan. Dan angka ini meningkat signifikan dibandingkan Desember tahun lalu yang tumbuh 3,5%. Lebih lanjut, Erlangga juga melaporkan bahwa peringkat kredit Indonesia dari berbagai lembaga pemeringkat internasional masih berada pada level investment grade. Meski demikian, pemerintah mencermati outlook negatif dari Moody's sebagai hal yang perlu diantisipasi dengan langkah-langkah kebijakan yang tepat. Dan bahwa dari seluruh rating, baik Moody's, Fitch, S&P, penilaiannya masih investment grade. Memang ada outlook yang negatif dari Moody's. Nah, ini tentu perlu diperhatikan terkait dengan penjelasan yang diperlukan, utamanya tentang penerimaan negara yang juga berpotensi meningkat. Pertumbuhan ekonomi kita di kuartal keempat 5,39% itu yang tertinggi di negara-negara G20. Dan kemudian pertumbuhan 5,11 secara year on year ini juga sangat baik. Dan kemudian juga kita melaporkan terkait dengan ekspansi ekonomi termasuk di sektor manufaktur yang masih berada di level ekspansi 52,6. Di sisi lain, realisasi investasi baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri tercatat mencapai 1.931,2 triliun rupiah. Cadangan devisa juga tercatat mencapai 154,6 miliar dolar Amerika. Di tengah ketidakpastian global, fundamental ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan yang kuat dan arah pertumbuhannya semakin terstruktur. Dari Jakarta, Adex Chan. Ya, sementara itu pemirsa, kalangan ekonom menilai posisi perekonomian Indonesia yang berada di level investment grade cukup bagus untuk menambah laju investasi, khususnya bagi investasi asing di sektor manufaktur. Ekonom senior Universitas Indonesia Lana Sulistianingsih menilai laju investasi Indonesia saat ini cukup baik dan terus meningkat. Terlebih lagi pemerintah menargetkan investasi jadi penggerak dan pendorong utama pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Lana berharap iklim investasi sektor manufaktur yang terus meningkat dapat membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat. Di mana dalam 1 tahun ke belakang banyak industri dari luar negeri yang melakukan ekspansi ke Indonesia dengan mengalihkan proses produksinya ke Indonesia. Hal ini harus menjadi peluang bagi pemerintah untuk memperkuat industri dan mendorong investasi strategis. Kalau memang ada peningkatan di sektor manufaktur ya. Kita ketahui kan memang banyak investasi baru juga ya Mas Pras, khususnya sektor otomotif yang berasal dari Cina, itu memang mereka merelokasi juga tuh beberapa pabriknya yang sebelumnya ada di negara lain tuh sekarang ke Indonesia. Ya tentunya dengan adanya investasi baru itu kan membuat ada permintaan atas tenaga kerja ya. Jadi tenaga kerja yang masuk di sektor manufaktur jadi meningkat. Itu juga yang menjadi bagian dari peningkatan serapan tenaga kerja di sektor manufaktur. Ya, pemirsa, Asosiasi Pengusaha Indonesia menyebut 9 dari 16 subsektor manufaktur masih tumbuh di bawah pertumbuhan ekonomi nasional 2025 sebesar 5,11%. Guna mendorong kinerja sektor manufaktur, Apindo menekankan pentingnya strategi yang berfokus pada perbaikan fundamental dunia usaha. Asosiasi Pengusaha Indonesia menyebut 9 dari 16 subsektor manufaktur masih tumbuh di bawah rata-rata nasional sepanjang 2025 yang mencapai 5,11%. Kondisi tersebut mencerminkan tekanan nyata yang masih dirasakan pelaku usaha di sektor real.
Berdasarkan catatan Apindo, kinerja beberapa subsektor tercatat relatif rendah, yakni industri tekstil hanya tumbuh 3,55%, alas kaki 3,31%, kertas 3,36%, dan furnitur 1,6%. Sementara industri barang logam, komputer, barang elektronik, dan peralatan listrik juga tumbuh 4,58% atau masih di bawah pertumbuhan nasional. Sementara di sisi lain, pertumbuhan industri kayu dan rotan kontraksi 3,29%, industri pengolahan tembakau kontraksi 1,37%, alat angkutan kontraksi 2,65%, dan industri karet serta barang plastik kontraksi 4,07%. Apindo menilai tantangan pada 2026 tidak hanya soal menjaga laju pertumbuhan ekonomi, tetapi memastikan pertumbuhan tersebut mampu menciptakan penguatan struktural di sektor real. Karena itu, Apindo menekankan pentingnya strategi yang berfokus pada perbaikan fundamental dunia usaha. Salah satu isu krusial yang terus disoroti Apindo yakni tingginya biaya berusaha di Indonesia. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Di tengah perlambatan kinerja industri manufaktur, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia, Retma Gita Wirawasta, optimistis industri tekstil nasional akan kembali tumbuh. Retma mengakui pertumbuhan industri tekstil sangat bergantung pada investasi dan pasar yang ada. Karena itu para pelaku industri berharap kebijakan pemerintah mampu mendorong pertumbuhan industri tekstil yang pada akhirnya akan menyerap tenaga kerja secara besar-besaran. Sektor ini ya, karena kalau kita melihat memang angka pertumbuhan industri ini ditopangnya oleh investasi, tapi investasi yang seperti apa? Investasinya adalah investasi yang memang mesin-mesin yang masuk di tahun ini, tapi kita pesannya di 2022 gitu ya, yang pasca COVID kita lagi tumbuh bagus. Nah, tapi ketika masuk kondisi industrinya lagi nggak baik, artinya secara utilisasi pun sektor ini masih berada di sekitaran 50% dan belum ada tanda-tanda peningkatan yang signifikan. Nah, tapi memang sektor ini sebetulnya ke depan ini memang masih sangat-sangat diharapkan oleh pemerintah. Makanya kemarin Berikutnya pemirsa, Bursa Efek Indonesia mencatat jumlah investor retail di pasar modal mencapai 21,3 juta. Ya, sejak awal tahun 2026 sudah ada tambahan 1,3 juta investor baru. Bursa Efek Indonesia mencatat jumlah investor retail di pasar modal telah mencapai 21,3 juta, di mana tercatat sejak awal tahun 2026 ini sudah ada tambahan sebanyak 1,3 juta investor baru. Sementara sepanjang 2025 tambahan investor mencapai 5,4 juta investor baru. Pejabat sementara Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik mengatakan sepanjang tahun 2025 rata-rata nilai transaksi harian di Bursa Efek berada di level 18,1 triliun rupiah per hari. Memasuki tahun 2026 rata-rata nilai transaksi harian melonjak tajam menjadi sekitar 32 triliun rupiah per hari. Tercatat dari angka 32 triliun rupiah per hari tersebut, kontribusi investor retail mencapai 52%. Hal ini berarti sekitar 16 triliun rupiah transaksi harian di pasar saham saat ini berasal dari investor retail domestik. Selain jumlah investor yang meningkat, nilai aset investor retail juga disebut tumbuh lebih dari 100 triliun rupiah, yang hal ini memperkuat daya beli dari sisi demand. Di sisi lain, Bursa Efek juga mencatat investor asing berkontribusi sekitar 30% terhadap total transaksi harian dan sisanya berasal dari institusi domestik. Artinya investor di pasar saham Indonesia didominasi oleh investor dalam negeri. Dari Jakarta, Adi Ekskado.